tujuan dari konstitusi. Jadi selanjutnya perkenalkan, nama saya Ketut Bayura Prasetya, absen 15 dari kelas 11A1. Jadi tugas saya di sini adalah menerangkan fungsi apa? Konstitusi. Oh, konstitusi. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Ketut Adiani, nomor absen 21 dari kelas 11A1. Saya bertugas menjelaskan sejarah konstitusi. Halo semua, perkenalkan namaku Komang Natalika Mulasari, nomor absen 24 dari kelas 11A1. Di sini aku bertugas menjelaskan tentang jenis-jenis konstitusi. Halo semua, perkenalkan aku Komang Sri Saraswati, absen 27 dari kelas A1. Di sini aku bertugas menjelaskan nilai-nilai dari konstitusi. Halo, perkenalkan nama saya Niko Abigail Sridana dari kelas 11A1 nomor absen 42. Di sini saya bertugas sebagai kameramen dan editor. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Nah, istilah konstitusi itu ada banyak di banyak bahasa. Yang pertama itu dalam bahasa Inggris ada constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dan bahasa Jerman constitution, dan bahasa Latin yaitu constitutio. Nah, constitution sendiri ini memiliki arti hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah konstitusi di Indonesia. Di Indonesia menggunakan konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang pada 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 bersamaan dengan rencana perumusan Dasar Negara Pancasila oleh BPUPK. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan sidang pertamanya dan menghasilkan beberapa rumusan penting, yaitu yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumus pada 22 Juni 1945 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 16 Juni 1945. Yang kedua, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu IR Soekarno sebagai Presiden dan wakilnya Muhammad Hatta. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPK pada sidang keduanya yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, yang dimana saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa sidang kedua tersebut, dibentuklah suatu panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Kemudian dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggotanya yaitu Wongso Negoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Dalam sejarah sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Apa saja ya? Yuk kita simak penjelasannya. Pada masa ini, sistem ketatanegaraan dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, yang berisikan mengenai bentuk pemerintahan, republik, bentuk negara, negara kesatuan, bentuk kabinet, kabinet presidensial. Lalu periode kedua adalah pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang berisikan mengenai bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan bentuk kabinet, kabinet parlementer. Lalu adapun sistematika UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang pertama, pada bagian pembukanya itu terdapat 4 alinea. Lalu pada batang tubuhnya terdapat 16 bab 37 pasal dan di bagian penutupnya terdapat penjelasan umum dan penjelasan khusus. Selanjutnya ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah agresi militer Belanda II, Indonesia mengalami pembentukan negara-negara federal. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Akhirnya, Undang-Undang Dasar RIS diajukan dan disahkan oleh perwakilan rakyat dan pemerintah negara bagian. Konstitusi RIS disahkan lewat keputusan Presiden pada tanggal 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk
negaranya itu negara federasi atau serikat, bentuk pemerintahannya yaitu republik, bentuk kabinetnya yaitu parlementer. Ketiga, ada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian tergabung ke dalam negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei, terbentuklah Negara Kesatuan Perwujudan dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1950, terbentuklah Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang RIS. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet dari UUDS 1950. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan yang terakhir ada bentuk kabinet yaitu parlementer. Sistematika dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembuka atau mukadimah yang terdiri atas 4 alinea, tetapi tidak sama dengan UUD 1945. Selanjutnya ada batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Baik, yang terakhir ada periode UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik dan terjadi pergantian kabinet secara berkali-kali. Sebab banyak partai politik yang mulai muncul dengan garis politik yang berbeda-beda dan menghendaki kabinet yang ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis konstitusi. Secara umum, jenis-jenis konstitusi dapat dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara yang dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang isinya berupa peraturan-peraturan hukum. Adapun contoh dari konstitusi tertulis seperti UUD 1945, UUD 1945 hasil amandemen, dan UUD sementara. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis atau yang memiliki nama lain konvensi merupakan konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis yang berisikan mengenai peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan. Adapun contoh dari konstitusi tidak tertulis, misalnya pidato presiden pada saat sidang paripurna DPR, pengambilan keputusan MPR melalui musyawarah mufakat, dan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Fungsi konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menjaga dan membentuk kekuasaan negara serta melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM. Kekuasaan tersebut memiliki batasan kuat agar para penguasa tidak memanipulasi konstitusi tersebut sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia terjaga dengan aman. Sekian fungsinya, terima kasih. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari konstitusi. Ada 3. Yang pertama itu sebagai batasan dan pengawasan. Konstitusi bertujuan sebagai batasan dan pengawasan pemerintahan, sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Nah, di Indonesia sendiri, kita menganut sistem pemerintahan yang terpusat atau presidental, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPRD itu dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi dari pengawasan DPRD itu untuk menghindari kesewenang-wenangan dari presiden dan wakil presiden. Begitupun sebaliknya, presiden itu bertugas untuk mengesahkan undang-undang. Nah, selanjutnya yang kedua ada pelindung HAM. Nah, konstitusi bertujuan sebagai pelindung hak asasi manusia. Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib menghormati hak asasi manusia. Pelindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 28. Selain pelindungan terhadap HAM, pasal 28 juga mencakup kewajiban pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya secara hukum. Oke, jadi yang terakhir itu ada pedoman pelaksanaan negara. Konstitusi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan negara yang memiliki kekuasaan agar negara tersebut itu tetap kokoh. Nah, di Indonesia sendiri, pedoman pelaksanaan negara itu dibagi ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai konstitusi. Konstitusi memiliki 3 nilai, yaitu ada nilai normatif, nilai nominal, dan juga nilai substantif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai normatif. Konstitusi dalam nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara, di mana bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga dapat berlaku dalam suatu masyarakat
dalam arti efisien dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Yang kedua, ada nilai nominal. Konstitusi dalam nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Namun, konstitusi ini memiliki bentuk yang tidak sempurna. Bentuk yang tidak sempurna ini disebabkan oleh beberapa pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku dalam seluruh wilayah negara. Yang ketiga, ada nilai semantik. Konstitusi dalam nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja, di mana konstitusi ini bisa menjadi alat sebagai pemangku kekuasaan untuk melaksanakan mobilitas kekuasaan. Hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan politik kekuasaan bagi atau terhadap seluruh warga negaranya itu sendiri. Oke, sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kali ini kami akan menggunakan teknis diskusi berupa games, yaitu games tebak gambar. Adapun aturan gamesnya, yang pertama, jumlah games tebak gambar berjumlah 8 soal. Aturan yang kedua, setiap kelompok harus menyiapkan satu perwakilannya untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama kelompoknya. Aturan yang ketiga, setiap kelompok yang ditunjuk diberikan waktu menjawab maksimal 1 menit. Bila waktu 1 menit itu lewat, maka akan dioper ke kelompok lain. Dan teknis yang keempat, kalau jawaban kalian salah, maka akan dioper ke kelompok lain, kecuali tidak ada kelompok yang mengangkat tangan lagi.